Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa sketsa dan still life maupun kuliah seni lukis elementer dan advance, kita akan melihat karya Mas Satrio Denis dan Mas Umang Hatma di dalam kuliah malam ini. Namun sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas sketsa elementer maupun advance ya. Ada Mas Kevin, nanti kita lihat karyanya. Mas Umang Hatma, Mbak Nia Nurmawati, Mbak Ehwana, Mbak Kuryah Husna, Mas Zainal Arifin, Mas Art for Life atau Mas Deko Srita, dan juga Mas Jongput. Baik, untuk karya yang akan kita lihat ada karya Mas Umang Hatma ini ya, di kuliah sketsa di kertas bekas kemasan. Juga ada karya Mas Kevin Setiawan Sari, maaf ya, bukan Mas Satrio Denis tapi Mas Kevin Setiawan, yaitu di kuliah sketsa Toko Kelontong. Dan teman-teman jangan lupa setelah kuliah ini silahkan mengirimkan tugas, salah satu tugas sketsa ya, untuk kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Teman-teman bisa klik link di live chat sudah saya tulis maupun di ini ya, di kolom post ya, kolom post ini ya, atau di kolom membership, teman-teman bisa ngeklik di ini ya, link ini ya, pameran dan kompetisi sketsa Mainkan Garismu ini sudah saya taruh di situ. Jadi silakan teman-teman langsung aja nanti langsung setelah kuliah ini pilih salah satu dan dikirimkan ke ini ya. Juga kalau yang kemarin mengikuti sketsa ya, sejak masa 1 Juli sampai nanti 31 Desember bisa mengirimkan ya, 1 pekan sekali. Baik, rekan-rekan, kita akan lihat dulu karya Mas Umang Hatma ya. Ini adalah karya yang menggunakan kertas bekas kemasan. Nah, di sini Mas Umang memakai kardus ya. Maka sebenarnya materialnya ini tinta Cina di kardus gitu ya, di kardus. Untuk agar mengetahui materialnya, ukuran 34 kali 36. Nah, kalau kita melihat karya ini ya, Mas Umang memang memiliki kemampuan bentuk ya, kemampuan bentuk yang kuat dan juga memiliki kemampuan garis yang kuat. Bahkan bisa memainkan ini misalnya ya, untuk membedakan orang yang ada di dalam toko, taruhlah ini toko ya. Jadi Mas Umang memanfaatkan kardus bekas ini, teksturnya ya, nilai rabanya ini ya, dengan cara mengelupas kardusnya ini sehingga ada gelombang ya, rintik-rintiknya ini untuk tekstur nyata. Nah, dan menyisakan tulisan yang ada di sana asli, yaitu sunflower, dan ini diplesetkan menjadi beauty salon ya. Berarti ini adalah toko kecantikan. Nah, di toko kecantikan ini Mas Umang bisa membedakan misalnya objek yang ada di depan ya dengan objek yang ada di dalam. Itu suatu kemampuan visual ya, dengan cara membuat tintanya ini tidak sepekat apa yang ada di depan. Nah, itu berarti sudah memiliki kemampuan ya, termasuk aerial perspektif jauh dan dekat. Nah, persoalan yang ada di karya ini sebenarnya adalah begini.
Ya ini, sebagai tugas oke lah ya, ini bisa bisa kita terima. Namun, jangan lupa ya, di dalam sketsa itu, eee, spontanitas bentuk itu menjadi unsur yang utama ya. Spontanitas bentuk, bagaimana garis itu menjadi ekspresif, garis itu menjadi spontan ya. Yang biasanya, garis-garis spontan Mas Umang itu sangat tampak ya, kalau ini masih terlihat misalnya pada ini, apa, kabel atau tiang listrik ini ya. Namun untuk garis-garis yang ada di jalan, apalagi ada pada, eee, pagar karas ini, menjadi ini ya, garisnya menjadi biasa, menjadi kaku, menjadi, apa, garis yang linier. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, eee, bentuk di dalam sketsa itu, bagaimana tetap mempertahankan spontanitas bentuk. Sementara, nah ini problem utamanya ya di dalam karya ini, eee, ketika, bentuk ini apa, disusun atau dibentuk dengan cara yang rapi seperti ini ya. Misalnya, eee, jendelanya atau pintunya ini benar-benar dibuat, dilubangi, apalagi pada gawangnya ini disisakan gitu kan. Ini kan benar-benar, dibentuk dengan cara yang rigid ya, dibentuk dengan cara yang rapi, dibentuk dengan cara yang tepat. Maka hasilnya justru, spontanitas garisnya ini malah teredam. Spontanitas garisnya ini malah tidak tampak karena, bentuk-bentuk yang rapi seperti ini. Nah ini, jatuhnya nanti bisa-bisa ya, meskipun kita masih melihat, bentuk-bentuk yang spontan di belakang, ini jadinya nanti seperti kerajinan ya, jadi kerajinan. Seperti kerajinan tangan yang dibuat harus dengan rapi, dengan teratur gitu ya, yang tidak lagi memprioritaskan spontanitas bentuk. Nah ini apa, hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita kritisi dari karya Mas Umang ini ya. Ini Mas Congput sudah di kelas, alhamdulillah selamat malam Pak Denny dan teman-teman, saya sudah kirim karya di tugas 36 Pak. Oke Mas Congput nih, dan jangan lupa Mas Congput nanti, setelah ini langsung aja dikirim di link yang sudah saya berikan. Nah, kembali ke karya kita buka dulu aja ya biar tidak, biar nah ini ya Mas Congput ya, biar tidak, eee, kelewat ya. Nah ini kita buka, yang penting kita sudah taruh sini dulu. Kita teruskan ini ya. Nah, untuk karya Mas Umang ini ya, kita coba cari, tadi saya coba-coba cari karya yang lain, yaitu, karyanya, Mas Fauzi ya, Mas Hilmania. Nah, Mas Fauzi ini pernah juga membuat, apa, sketsa dengan, eee, apa, objek apa, bekas ya, apa, kemasan ya, kertas kemasan. Nah, ini, eee, dia tidak mensobek-sobek ini ya, tidak ini sobekan ini sudah ada ya. Biasanya kalau sobekan yang tidak disengaja itu kan, terjadi dengan spontan ya, terjadi dengan sendirinya. Jadi, tidak sengaja dibentuk seperti apa, rumah atau tidak sengaja dibentuk seperti pohon gitu ya. Maka, eee, spontanitas bentuk yang terjadi dengan sendirinya itu akan, bisa terpadukan dengan spontanitas garis. Nah, itu yang menjadi, apa, hal yang utama ya. Eee, ini ya, ini misalnya cara kerjanya Mas apa, Mas Fauzi ya, kita lihat kan, eee bendanya ini ya, kardusnya ini ya, yang coklat-coklat ini dia tidak mensobeknya, tidak sengaja bukan bukan terus dia membentuknya ya. Coba kita baca dari sini ya.
Assalamualaikum, sesuai perintah Pak Denny, kali ini saya mencoba merespon kertas kardus bekas, bekas kemasan paket kertas akuarel. Ketika saya amati secara detail ada bentuk berupa garis lurus akibat lipatan. Jadi ini garis lurusnya ini sudah ada dengan sendirinya ya, akibat lipatan dengan arah vertikal. Lalu sebagian lagi ada garis berliku dengan arah diagonal, disertai robekan. Nah, ini memang robekan itu sudah ada sejak awal ya, sehingga bentuknya ini relatif bisa berimbang dengan garis-garis yang spontan. Nah, sementara kalau kita lihat karyanya Mas Umang ini justru garisnya itu malah teredam ya. Baik, ini jadi seperti kerajinan tadi ya. Kita beri nilai, ini nilainya ya, tapi secara keseluruhan ya dari bentuknya sudah enak ya. Bagaimana memanfaatkan misalnya tulisan ini. Ini ya B+ berani ya, B+ ya. B+. Oke, terus B+ berarti kita ke sini dulu. Ini ya B+ 68. B+ 68. Saya kembalikan. Lalu contoh yang ini saya tutup. Nah, kita melihat karyanya Mas Kevin. Kita intip dulu karyanya Mas Jongput. Mana tadi? Ini sudah. Mas Jongput itu yang tempat wisata ya. Mana tadi? Ini petunjuknya. Sketsa naif ya. Sketsa naif dengan objek tempat wisata. Baik. Oke. Kita intip dulu aja ya. Kita lihat karyanya Mas Kevin. Baik. Nah, sekarang kita lihat karyanya Mas Kevin ya. Mas Kevin ini memiliki kekuatan, kita baca dulu ya. Toko kelontong 1, tinta Cina di kertas, toko kelontong 2. Mas Kevin ini memiliki kemampuan di dalam membuat tone ya, membuat value, membuat gelap terang ya. Dia berani memasukkan gelap terang secara ekstrim ya. Misalnya ini ya, objek-objek yang perlu digelapkan seperti seringkali ini ya, pohon gitu, itu dia berani disikat dengan warna yang gelap itu. Ini sudah saya lihat ya sejak kemarinnya itu, misalnya ketika membuat kuburan itu juga kemampuan gelap terangnya kuat ya, berani memberikan warna-warna blok pekat ya itu. Lalu kemampuan garisnya juga kuat ya. Mas Kevin ini memiliki spontanitas atau keberanian di dalam menggaris, tidak takut ya, tidak ragu-ragu, sekaligus tetap bisa menjaga bentuk ya, tetap bisa menjaga bentuk. Misalnya kita bisa mengidentifikasi objek ini adalah objek aqua galon ya, misalnya seperti itu. Dan di sini ada minuman yang ada di dalam kulkas. Nah, itu berarti kan secara kebentukan dengan keberanian garis tetap bisa menjaganya. Lalu dengan efek half tone ya, dengan ditambah air gitu, Mas Kevin juga masih bisa membentuk misalnya gelap terang ya, tetap dengan spontanitasnya. Ini keren ya, ini keren, menarik ini, kuat. Persoalan yang paling utama ya di dalam karyanya Mas Kevin ini adalah komposisi ya. Terutama ini,
terutama yang ini. Kalau ini sebenarnya ya, dari, cara melihat objek itu sudah enak ya dengan, agak ke samping sehingga ada proyeksi ya. Kalau yang ini kan benar-benar dari depan sehingga frontal ya, tetapi karena objeknya ini menarik ya, isian-isiannya menarik meskipun frontal tetap saja artistik, ini sebenarnya sudah enak ya dari samping. Namun, eee, cara menampilkan objek yang benar-benar diberi ruang, seakan-akan semua objek yang ada di depannya ini disuruh menyingkir, ini menjadi, secara komposisi tidak enak atau, dari, pengambilan objeknya kurang ada tantangan sehingga, bisa menghasilkan hal yang artistik. Maksud saya begini, ini kan, di sini ada toko kelontong. Terus, di sini ada pohon ya. Pohon dengan, daunnya ini bahkan menyentuh, toko kelontong pun tidak berani. Jadi seakan-akan toko kelontong ini bilang, "Semua yang ada di depanku minggir, aku akan diseket oleh Mas Kevin," kayak gitu kan. Jadi, ini tidak berani misalnya ya, ada pohon yang daunnya ini ya, yang mengenai ini ya, misalnya bertumpukan dengan, toko kelontongnya di depan. Atau bahkan kalau berani ya, biar ini tambah artistik, di depan ini ya, ini kan, karena hanya ada, 1 ya, background dan foreground ya, background background belakang dan foreground. Nah, kalau kita kasih misalnya ya, pohonnya ini ada satu pohon lagi yang tidak terlalu besar ya, tapi artistik lengkungannya misalnya. Nah, memotong ini ya, memotong apa, eee eee, toko kelontongnya ini dipotong oleh pohon ya di sini, kecil aja tidak terlalu banyak tetapi, apa, dahannya, dan daunnya artistik misalnya ya. Kalau toh nggak ada bisa ditambahkan sendiri dengan mencari mungkin di sana sini ada pohon yang, sesuai misalnya agak miring gitu ya, agak misalnya melengkung-melengkung gini ya pohonnya, di depannya gitu. Wah, itu kan sampai artistik kan. Jadi, ada yang di depan, ada yang di belakang. Saya pernah melihat itu ya, kalau nggak salah apa Mas Kevin juga ya dulu malahan ya? Eee, bentar, saya pernah melihat ketika untuk, membuat tugas ini, tugas, eee ini mata burung kalau nggak salah ya. Nah ini kayaknya. Itu artistik sekali. Bentar ya, eee, semoga ada yang saya maksudnya. Jadi, objek yang ada di belakangnya itu ditutup ya, ditutup dengan satu objek yang ada di depan ya, sehingga, eee, tampak artistik ya. Aduh saya nggak ada. Apa ya dulu ya, saya pernah melihat, eee eee, satu objek khusus gitu ya. Jadi, bayangkan begini ya, di sini ini ada sesuatu lah ya, entah itu pohon, entah itu yang lain ya, atau mungkin, rambu-rambu gitu ya, yang itu memotong, tetapi objek utamanya, yaitu kelontongnya ini, toko kelontongnya ini tetap masih terjaga. Nah gitu nggih. Jadi ini, komposisinya yang kurang enak ya, meskipun garisnya, pemberian efeknya sudah enak ya. Ini berani A ini A, ya ini BA lah ya. Berarti amin ya, amin min ya, amin min gitu ya, amin min ya. Amin min ya, amin min. Eee, amin min. 88. Amin min. 88 ya. Silahkan ya teman-teman boleh memilih, salah satu untuk dikirimkan di, kompetisi sketsa ya. Nah sekarang kita ke Mas,
Chongput ya, Mas Chongput ini membuat, sketsa, dengan gaya naif ya, kekanak-kanakan. Nah, oke, Mas Chongput sudah berusaha membuat misalnya, tidak lagi terlalu peduli dengan, proporsi misalnya, ada objek yang besar, padahal di belakang kok besar, ya, sebagaimana, anak-anak yang membuat. Terus pohonnya ini ya, tak terlalu memikirkan, eee, apa, eee eee gravitasi misalnya, pohonnya tumbuhnya ke bawah ya, ke samping, ke bawah gitu ya. Ini sudah ini ya, sudah mengikuti atau berusaha mengikuti rule, eee, naif ya, kekanak-kanakan. Dan juga, Mas Song pun memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam, garis ya. Namun jangan lupa juga begini Mas, meskipun ini, naif ya, meskipun kekanak-kanakan, tapi bagaimanapun kan ini adalah, karya yang mesti mempertimbangkan nilai-nilai artistik ya. Kalau seluruh, bidangnya seperti ini dipenuhi, dengan objek yang relatif kekuatannya sama ya, iya, ini jadi ruwet memang, eee, terasa kurang ada center of interest ya. Center of interest-nya kurang dimainkan. Bisa jadi, cara memainkan center of interest gimana? Bisa dia dengan dengan satu, kontras ya. Ini kan bentar kita lihat dulu, eee, tugas 36 ini apakah, eee apakah harus, garis atau bisa pakai ini ya, bisa pakai, efek tertentu ya? Bentar, oh tekniknya garis ya? Oke, kalau teknik garis ya, berarti, bisa dimainkan ini ya, tebal tipisnya garis atau, eee, apa, pekat tidaknya garis. Dan kalau, karena ini proporsinya itu bisa proporsi yang tidak realistik ya, kekanak-kanakan gitu, maka, eee, perlu lebih ekstrim lagi. Misalnya ya, ini, orang ini ya, keluarga ini, kalau perlu besar sekali ya, sebagai center of interest-nya ya, besar sekali, terus kalau perlu ini, apa Monasnya ini ya misalnya, Monasnya ini ada di dalam tubuhnya bapak-bapak ini misalnya, atau di dalam tubuhnya, ibunya ini gitu, itu masih mungkin ya. Jadi, misalnya ya, ini misalnya gede, untuk menunjukkan, center of interest-nya. Dan untuk yang center of interest-nya itu misalnya, itu dibuat dengan objek-objek yang pekat misalnya, dengan objek-objek yang pekat, yang banyak gitu, yang saling rumit, tumpang tindih. Sementara di, background-nya gitu ya, objek-objeknya lebih sedikit, lebih kecil, atau dengan, garis yang lebih, lebih teredam ya, tidak pekat itu, maka akan terasa center of interest-nya. Atau misalnya center of interest-nya mau Monasnya ini ya, Monasnya misalnya dibesarkan. Jadi, meskipun anak-anak, kita tetap memperhatikan itu ya, kita tetap memperhatikan, bagaimana agar karya yang, kita buat ini tidak tidak sesek banget ya, tidak sesak banget ya. Kalau ini kan menjadi tidak ada tempat bernafasnya ya, jadi seakan-akan semua meminta perhatian. Eee, Meskipun iya, di lukisan anak-anak seperti itu ya. Tetapi ya itulah bedanya ya, lukisan anak-anak dengan lukisan yang meniru anak-anak, gitu ya. Tetap saja kita mempertimbangkan unsur-unsur artistik ya. Ini, ya, kalau A belum berani ya, kalau ini ya paling enggak ya BA berani ya, BA
ya B Amin lah ya, B Amin gitu ya. Dan Mas Congput mungkin bisa lebih ini lagi ya, untuk Naif ya. Untuk Naif karena ini kan saya mungkin ini Mas Congput baru pertama ya. Naif Mas Congput yang pertama ya. Mungkin bisa deformasinya lebih diperkuat lagi ya. Deformasi anak-anak orangnya mungkin bisa dibuat lebih destruktif lagi atau mungkin lebih menggunakan stilisasi ya, dipanjang-panjangkan gitu ya. Jadi figurnya ini bisa disimplifikasi juga bisa ya. Gitu ya. Berarti mungkin perlu dimainkan lagi ya, dicari-cari lagi kemungkinan untuk membuat objeknya ini lebih tampak anak-anak ya. Kalau teman-teman mau cari referensi ya, ada beberapa ya. Kalau yang sering saya sampaikan kan si lukisannya Erika ya, Erika Estuwahyuni ya. Kalau selain Erika itu juga ada dulu pelukis yang banyak mengeksplorasi lukisan anak-anak itu misalnya adalah Faisal ya, Faisal. Sekarang sudah tidak terlalu banyak muncul ya. Atau Heridono ya. Heridono itu juga basicnya anak-anak. Lukisan Heridono ya, lukisan Edihara lebih-lebih ya. Edihara itu deformasinya, destruksinya sangat berani. Jadi nah, lukisan Edihara. Nah, ya kan, ini kan berani kan orang dengan langsung seperti ini kakinya kakinya itu malah roda kan gitu kan. Jadi dia berani membuat deformasi. Ya, ini kan orang-orangnya ini kan aneh kan. Orang-orangnya ini aneh objek-objeknya ya. Tiba-tiba mulutnya besar, jengking gitu kan. Dia tidak lagi mengikuti gravitasi kan. Nah, ini bisa dalam wujud sketsa. Ini Heridono ya, seorang seniman yang dulu alumnus ISI yang ini yang terkenal tidak lulus tapi jadi terkenal seniman besar ya. Karena ini gambar bentuknya itu juga dulu nggak lulus ini, tapi sekarang menjadi seniman besar ya. Nah, ini kan objek-objeknya kan menarik ya. Itu Heridono ya. Juga misalnya selain Heridono itu juga misalnya namanya Boni. Lukisan Boni Setiawan. Lukisan Boni Setiawan. Nah, ini agak kekanak-kanaan dan ada unsur nih ya. Ada unsur Jawa ya. Ada unsur Jawa di dalam lukisan Boni Setiawan. Ini. Terus jadi Mas Mas Congput kalau memang pengen mengeksplorasi hal seperti itu ya, itu bisa deformasinya lebih diperkuat lagi ya. Deformasi bentuknya itu tidak selalu harus dengan struktur yang struktur yang realistik kayak lukisannya Darman ya. Jadi saya pernah punya teman dekat itu dulu banyak mengacu pada lukisan Boni Setiawan ya. Namanya Darman. Ada juga misalnya lukisan ini ya. Lukisannya Faisal ya. Faisal ya. Semoga masih ada. Lukisan Faisal. Nah, ini ya. Ini naif juga ini. Lukisan Faisal. Ini ya bentuk-bentuknya seperti ini ya. Dia banyak menggunakan bentuk-bentuk naif ya. Misalnya seperti ini kan sudah dideformasi dengan sangat sangat ketat ya seperti ini kan.
Deformasinya kan sudah tidak terlalu apa, unsur realistiknya udah hilang. Nah, misalnya seperti ini. Gitu nggih. Jadi ini memang kurang ya Mas Congput di dalam mendeformasi objek-objeknya ini kurang kanak-kanak ya, kurang kanak-kanak. Oke, ini belum BA ya BA min lah ya, BA min. Kekuatan garisnya bagus ya, BA min. BA min min lah, BA min min. BA min min. BA min min. Mana nih? 73. 73. Baik, berarti sudah semua nggih. Ini yang milik Mas Kevin sudah, milik Mas Umang sudah. Saya coba cek di email. Kita cek di WA juga ya. Kita tutup biar enteng. Oh, ini Mas Kevin ya. Terima kasih Pak Deni. Sama-sama Mas Kevin. Oh ya maaf Pak, saya juga sudah mengirim tugas yang bengkel. Apakah belum terkirim? Terima kasih. Oh, oke, baik. Kita lihat Mas Kevin ya. Tugas yang bengkel ya. Ntar kita cek dulu. Mas Umang, maaf telat nyimak. Siap hadir Pak. Sama Mas Umang ya. Tadi sudah saya sudah saya lihat Mas Umang bisa melihat ya tadi ke belakang ya. Oh, ini ada juga ya Mas Umang dengan garis yang minimalistik ya. Oke, terus Kevin bengkel ya. Oke, kita lihat yang bengkel. Untuk yang di kertas kemasan, Mas Kevin sudah saya nilai yang ini ya. Dan keterangannya maupun referensinya ada di video yang tadi. Berarti ya silakan tarik ke belakang lagi ya. Ini yang kita cek petunjuknya dulu. Sketsa dengan garis minimalistik. Buatlah beberapa sketsa, usahakan membuat garis secara efektif, tangkap bentuk esensial, objek deretan kaki 5 ya. Bentar. Ini oke. Lalu yang Mas Kevin ini yang bengkel ya. Bengkel karya Mas Kevin ya. Oke. Oke. Untuk karya yang bengkel ini ya, Mas Kevin, kita bisa melihat keberanian garis sebagaimana yang tadi ya Mas Kevin buat. Sekali lagi keberanian membuat gelap terang,
namun ini ya, gelap terangnya itu belum menjadi bunyi tersendiri. Jadi gelapnya ini masih sekedar mengisi ya, mengisi suatu objek. Coba mulai memikirkan begini, Mas Kevin. Gelap ini memiliki logika bayangan. Jadi kan gelap, bayangan itu kan gelap. Jadi yang terang itu adalah yang terkena cahaya. Nah, kalau kita melihat gelapnya Mas Kevin ini masih sekedar mengisi ya, mengisi ruang aja ya, mengisi ruang. Belum misalnya diperhatikan benar tentang suatu bayangan. Contoh misalnya begini, Mas. Kalau kita bayangkan ya, ini bengkel, terus pintunya di sebelah kanan gitu ya. Pintunya di sebelah kanan, di sini datang cahaya, cet. Terus yang terkena bayangan kan bidang-bidang yang di sebelah kanan, misalnya seperti ini. Nah, terus gelapnya ini di sebelahnya, di sebaliknya dari cahaya, misalnya ini ya di sebelah sini terus mengenai tembok gitu. Jadi gelapnya ini adalah gelap yang memang ditempatkan secara tepat. Misalnya gelap di sini, ini masih hanya terasa ini ada ruang kosong terus saya kasih gelap. Beda misalnya ya, kalau misalnya ini ada mesin ini ya, terus gelapnya itu karena bayangan dari mesin. Nah, terus yang di sini terang karena ada efeknya pintu misalnya. Terang sekali di sini ada efeknya pintu menggaris gitu ya, membuat efek karena ini mungkin sore gitu ya. Wah, itu akan sangat artistik ya. Jadi ini yang belum teridentifikasi adalah cahayanya. Kalau dari segi objeknya, dari segi nilai-nilai artistik garisnya itu sudah kena ya, sudah kena ya. Ini udah menarik lah ya dari segi keberanian garisnya, dari segi objeknya itu ya. Sementara kalau karyanya Mas Umang Hatma ya, ini kan tantangannya adalah tantangan bagaimana membuat garis yang efektif ya, membuat garis yang efektif yang ini kan tugas ini sebenarnya untuk meredam spirit atau keinginan atau kebiasaan membuat apa namanya, arsir ya, kan dulu kan Mas Umang atau Mas Umang ya kalau nggak salah dengan Mas Satrio Denis itu kan sering membuat arsir-arsir ya. Nah ini sudah oke ya, ini sudah oke dan bentuknya sangat artistik ya, enak sekali ya, enak banget ini ya. Guarisnya ini eh, mengalir deras ini, luar biasa ini, bagus banget ini. Oke, ini satu objek yang dibuat 3 kali. Nah, mungkin lebih lebih menarik ini ya, kalau melihat satu objek yang sama, itu mending dicoba dari berbagai arah ya, dari berbagai arah. Mungkin ini kan dari dalam ya, mungkin agak dari depan gitu ya. Jadi kita bisa membuat ragam sudut pandang ya. Kalau terlalu sama gitu kan eman-eman kan kita sudah mencoba tetapi sama ya. Ini objeknya oke. Tapi menarik ya, artistik sekali ya. Ini berani A ini. Ini karya ini A ini. Yang saya kurang tahu ini ya. Ini
ini kan kalau nggak salah galon ya, galon aqua gitu ya. Galon aqua kalau posisinya seperti ini secara proporsional ya kebesaran ya. Nah, problemnya kan gini, ini ada di depan Pak kan, sehingga ini tampak besar kan. Terus orangnya ini jauh gitu. Oke, kalau begitu berarti ini yang belum tampak di depan. Nah, bagaimana kan tampak di depan ya perlu ditekan ya, perlu ditekan agar tampak ke depan. Ini kan masih tampak sama ya dengan satu layer karena ada garisnya ini aja sih. Jadi ini tampak ke depan ya. Berarti karena bentuk. Nah, kalau perlu ya ini dihilangkan nggak apa-apa. Kalau memang mengganggu ya. Tetapi kalau memang ini merasa sebagai unsur artistik, ini lebih diperkuat lagi bahwa ini adalah objek yang ada di depannya. Tapi secara keseluruhan ini udah oke lah ya. Ini A ini A ini A nih. Keren ini. Keren ya. Sekalian minimalistik. Oke, 25, 17 ya. Ini A ini. A ini. Keren ya. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. 94 ya. 94 ya. 94. 94. Oke. Nanti silahkan guys dipilih salah satu yang menarik ya. Ini Mas Kevin ini juga kualitasnya bagus ya. Ini ya Amin Min lah berani ya. Amin Min ya. Amin Min berani nih. Amin Min berani ya. Amin Min ya. Nah sekarang PR-nya Mas Kevin adalah itu ya. Bagaimana warna gelap itu berbunyi ya. Warna gelapnya itu berbunyi sehingga tidak sekedar sebagai pengisi ya, pengisi ruang ya. 87 ya. 87. Oke. Sekarang kita lihat ya. Mas Umang, maaf telat nyimak, siap hadir Pak. Oke, nggak apa-apa Mas Umang, nanti silakan diputar ulang ya. Mas Compo, terima kasih Pak, sama-sama. Siap Pak, oke Mas Umang Hatma ya. Baik, rekan-rekan, itu kelas kita malam ini ya. Dan terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Sekali lagi di live chat sudah saya kirimkan link untuk kompetisi dan di menu membership ya, menu membership juga sudah saya kirimkan link kompetisi sketsa dan pameran Pancing Explorer keempat mainkan Galismo. Terima kasih.